Sebuah video menyentuh hati viral di media sosial, memperlihatkan momen DJ Panda menangis sesenggukan setelah ditolak saat ingin menjenguk anaknya Andrew Rexy Neil. DJ Panda yang datang bersama sang ayah dari Kediri, Jawa Timur diketahui sudah menempuh perjalanan panjang sejak Jumat 1 Agustus 2025. Sesampainya di tempat tujuan, harapan mereka untuk bertemu sang buah hati pupus seketika saat pihak resepsionis menolak kedatangan mereka. Dalam video yang beredar, DJ Panda tampak kecewa saat menceritakan bahwa ia dan ayahnya bahkan membawa kado besar yang dibungkus kertas kuning namun tetap tidak diterima. DJ Panda pun terlihat sangat terpukul, menangis di pelukan ayahnya sementara sang ayah mencoba memberikan pengertian dan ketenangan. Momen menyedihkan ini mengundang reaksi netizen yang budiman yang terbelah. Ada yang membela DJ Panda, ada pula yang mendukung sikap Erika Carlina. Tidak sedikit yang justru menyindir keduanya karena dianggap memiliki rekam jejak yang buruk. Komentar pedas dari netizen yang budiman pun membanjiri media sosial. Banyak yang menuding bahwa tangisan DJ Panda dan Erika Carlina bukanlah bentuk kepedihan hati, melainkan ketakutan akan kehilangan karir mereka di dunia hiburan. Publik juga menilai bahwa keduanya seharusnya menjadikan peristiwa ini sebagai bahan introspeksi diri. DJ Panda dianggap perlu menyadari kesalahannya karena telah bersikap semena-mena terhadap perempuan. Sementara Erika disindir karena gaya hidupnya yang lekat dengan pesta dan kedekatan instan dengan banyak pria. Di tengah gelombang komentar serius ini, beberapa netizen yang berbakti memilih menanggapi dengan humor sinis, membandingkan tangisan mereka seperti anak kecil yang menangis hanya karena tidak diberi jajanan. Terlepas dari simpati atau sindiran, publik ini menyoroti keras dinamika hubungan keduanya dan menuntut kedewasaan di tengah konflik yang sudah menyangkut anak. Nah, gimana nih menurut netizen yang terhormat? Silahkan berkomentar ya. Kalau menurut gue ya, untuk permasalahan orang tuanya itu cukup jadi urusan ibu dan bapaknya aja. Tapi kalau bagi orang tua dan anak itu udah jadi wajib dan hak. Kewajiban bapaknya buat tahu keadaan anaknya dan hak anaknya buat ketemu sama bapaknya. Permasalahan antara orang tuanya itu bukan urusan anaknya. Kalau pahit-pahitnya si DJ Panda ini nggak boleh lihat anaknya, ya minimal kakeknya lah. Orang tua dari si DJ Panda yang diterima. Dia katanya udah jauh-jauh dari Kediri, cuman mau lihat cucunya. Dimanapun dia orang tua loh. Gue nggak bela siapa-siapa, ini menurut gue dari sudut pandang gue yang juga seorang ibu. DJ Panda ditolak dan gak dibolehin masuk untuk ngeliat anaknya sendiri. Sementara iya, gue tahu DJ Brevi lah yang nemenin Erika saat hamil sampai lahiran. Dan gue juga salut banget sama DJ Brevi karena dia mau menerima Mbak R apa adanya. Dia mau nikahin dan mau ngurus anak yang bukan darah daging dia sendiri. Gue salut banget sih. Seketika gue langsung inget Eminem gitu. Dan buat Mbak R ya, please lah Mbak R, biarinlah DJ Panda ngeliat darah daging dia sendiri. Ya udah oke, DJ Panda nggak boleh lihat, tapi bapaknya, dia datang bareng bapaknya Mbak R. Bapaknya juga masa nggak dikasih lihat sih? Ya memang kita nggak pernah tahu seberat apa masalahnya, serumit apa masalah yang dihadapi oleh mereka. Tapi kalau kita tarik benang merahnya, ya ini karena pergaulan bebas. Bahkan menurut gua ya, ketika Mbak R tampil di podcast itu udah salah. Itu sama aja kayak dia menyebar aib dia sendiri gitu loh. Ya harusnya ini bisa ditutup-tutupin, tapi malah dibuka ke publik. Ini kayak ya udahlah ya, intinya mereka sama-sama salah lah. Jadi kan gue ditanya nih, komen lo apa ya? Ngeliat DJ Panda datang sama papahnya dari Kediri bawain kado buat Andrew Neil, tapi pas sampai di rumah sakit itu ditolak sama Erika, nggak boleh ngeliat, pokoknya DJ Panda nggak boleh masuk gitu. Aduh, gue gimana ya, gue nggak mau komen ya, gue nggak mau masuk di ranah itu. Karena gue kayak capek banget, tau gak sih, gue kayak nonton sinetron yang belum selesai episodenya, yang episode kok 300 aja juga belum selesai gitu, paham gak sih? Aduh capek banget, capek otaknya, nggak mau, itu urusan mereka, itu bukan urusan gue gitu ya. Dan semua itu berjalan nggak juga bisa sesuai dengan keinginan gue. Tiba-tiba ya udah DJ Panda dibolehin masuk karena itu anaknya misalnya gitu ya, terus bisa
ngegendong anaknya gitu kan, nggak bisa juga. Jadi kan otak gue capek gitu ya. Itu bukan urusan gue tahu ya. Nggak pokoknya ya, gue punya kehidupan yang sebenarnya gue ya, itu bukan urusan gue, paham kagak? Tapi gue mikir gini, kayak ini tuh kayak di sinetron nih, cerita ini gitu, bener-bener kayak di sinetron, tapi ini kejadian di real life gitu, ya kan? Atau cerita di cerpen, bukan cerpen novel, tapi ini kejadian di real life gitu, ya kan? Udah deh, tuh ya sutradara atau penulis skenario, coba aja dibikinin ini film atau apa gitu. Jadi ujungnya ada gitu kan. Bagaimana? Serah deh, Pak sutradaranya mau dibikin ujungnya kayak mana gitu. Daripada lu pada nanya komen gue apa, nggak ada. Gue nggak ada komen, gue capek. Kau mau apa? Dinikahi kau nggak mau? Kesalahan berdua. Udah ada lo niat baik anak orang untuk nikahi kau yang nggak mau. Terus kau podcast seolah-olah kau yang teraniaya. Sekarang kau udah lahiran, anak orang udah datang jauh-jauh bawa ayahnya. Apa susahnya kau nampakin muka anak kau? Apa susahnya kau kasih masuk? Berulang kali dia menunjukkan niat baik dia. Berulang kali dia berusaha untuk tanggung jawab. Tapi kau yang menolak. Kau salah seolah-olah paling terzolimi. Padahal si laki-laki yang korban. Semakin kesini semakin gak respect. Walaupun kita sesama perempuan. Tapi jadilah perempuan yang baik. Contoh yang baik untuk anak kau. Jangan kau biarkan anak kau itu dihata sama ayahnya. Apa susahnya kau kasih masuk sebentar? Toh proses tetap kau lanjutkan. Iya kan? Laporan tetap kau ajukan. Palingan bentar lagi kalau memang terbukti ya ayah dari anak kau itu bakalan masuk dalam kerengkeng. Apa susahnya dia kau kasih tunjuk dulu sebelum dia masuk? Rana penengok kau, seharusnya kau perempuan. Masa kau sampai hati? Apalagi kau sekarang udah jadi ibu. Kasihan nengok laki-laki itu sampai nangis, memang jauh-jauh bawain kado. Nggak diambilnya anak kau, nggak dinikahi kau nggak mau. Giliran diancam baru podcast. Kenapa nggak kau keduluan lapor polisi baru kau podcast? Makin kesini makin geduk. Aku tahu kau perempuan, kau yang ngandung, kau yang melahirkan, kau yang mengalami selama 9 bulan. Tapi nggak gitu juga lah bro, hargai juga lah. Setidaknya kalaupun si laki-laki itu jahat, kau jangan jahat dibalik. Tandanya kau beda kelas. Makin nggak respect aku sama kau ya. Jujur sedih banget ya ngelihat DJ Panda sama orang tuanya jauh-jauh dari Kediri bawa kado mau nengokin Erika sama Baby Resi ya. Baby Resi paket JNT kali Baby Rexy, tapi ditolak guys. Tapi kita nggak boleh ngehujat atau nyalain Erikanya. Karena kita nggak ada di posisi dia, kita nggak tahu dia udah melalui apaan aja ya. Jadi kayak enteng banget gitu mulut kita buat komentar ya kan, nggak boleh ya. Gua rasa Erika sekarang lagi butuh waktu. Kalau butuh waktu mah orang lagi bangun rumah tuh butuh waktu. Nah kalau Erika nih butuh waktu nih. Dan saran gue buat DJ Panda, mending lu berjuang terus dan fokus sama karir lu yang sekarang lagi naik-naiknya. Karena gue percaya Baby Rex ini pasti nanti tumbuh jadi anak yang pinter. Dia gampang aja cari tahu siapa ayah biologisnya, ayah kandungnya, karena jejak digital tuh kan ada. Nah nanti dia lihat nih, ya kan, kalau dia kangen sama lu, dia, oh ini nih ayah gua sekarang kabarnya begini nih, mukanya begini nih gitu. Dia bangga juga nanti sama lu. Ayah gua ternyata seorang DJ terkenal, DJ berbakat, banyak fansnya, gitu aja. Dan lagi kan kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depan ya kan. Siapa tahu Erika mau buka hati ngasih lo kesempatan. Pokoknya lu berjuang terus dan fokus. Dan gue sedih banget ya ngelihat video DJ Panda nangis. Tapi gue gedeg juga lihat netizen yang bilang alah nangisnya palsu karena kemarin hampir kehilangan job gitu-gitu ya kan. Kata gue kita harus fair dong ya kan. Kita aja bisa maafin kesalahan Erika dan appreciate cara dia mau menebus kesalahannya dengan mempertahankan Baby Rexy dan tetap melahirkan Baby Rexy tanpa peduli nanti karirnya bakal gimana. Ya kita juga harus appreciate juga dong penyesalan DJ Panda dan upaya dia buat menebus kesalahannya. Jadi kata gue kak, lu pada stop, bilang-bilang begitu, stop. Terus ada juga yang bilang, sama anaknya Erika aja begitu, sama anaknya yang lain yang 2 gimana tuh gitu. Kata gue, buat cewek-cewek stop ya ajak DJ Panda.
tidur, stop, cukup, nanti kebanyakan anak dia gitu loh. Lu pada ini bukan sales spring bed. Jangan hobi banget ngajak orang tidur gitu. Kalau kayak begini caranya, lu ajak aja tidur sekalian presiden Ukraina. Lu kasih obat tidur sekali langsung lu jadiin. Jadi biar nih cowok bertanggung jawab sama lu. Kalau kagak, nih cowok yang dihujat begini-begini gitu loh. Kata gue kayak, udahlah netizen gitu. Baby Rexy udah lahir dengan selamat dan seganteng itu. Ya kita berdoa aja yang terbaik ya kan. Buat Erika, Brevi, sama Panda dan Aloy ya kan. Kita berdoa aja yang terbaik buat mereka semua. Gitu aja. Mana Baby Rexy lucu banget. Ganteng banget. Putih banget. Buset. Terus sekarang yang lagi hits banget tuh apa lo tau? Lagi rame DJ Panda ya. Terciduk kemana-mana sekarang pakai celana panjang. Heboh tuh netizen. Lagi DJ Panda hobi pakai celana panjang aja udah pada heboh, apalagi pakai celana kargo. Kargonya kargo jasa pengiriman lagi, buset, gede banget. Gue bingung sama pemikiran si Erika. Itu aki-aki pakai kolor lagi, mana di rumah sakit, mana depan babynya. Erika, kasih tahu dong, pakai kolor ke rumah sakit etikanya di mana? Erika, aduh itu lagi kakaknya si Maghrib, aduh itu baik loh, buset dah dibikin konten kayak begitu. Lu tuh bukan siapa-siapa lagi. Erika tolong dong,